Halo rekan-rekan, tutorial ini akan membahas konsep dasar pencatatan dan pengolahan data penjualan dengan aplikasi Excel yang mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan yang sedang merintis usaha berjualan secara online. Dalam tutorial ini saya tidak akan menggunakan banyak formula dan fungsi, jadi pengisian dan pengolahan datanya bisa dibilang manual atau harus kita entry satu persatu. Tujuannya agar rekan-rekan bisa lebih memahami dulu bagaimana contoh penerapan untuk tata kelola data penjualan yang melibatkan banyak tabel data. Jadi aplikasi Excel yang saya gunakan dalam tutorial ini juga bukan suatu keharusan, karena perannya hanya sebagai tools yang membantu untuk mengorganisir tabel-tabel data yang akan dibuat. Jika rekan-rekan tidak memiliki aplikasi Excel, silahkan menggunakan aplikasi spreadsheet lainnya, seperti misalnya Calc dari OpenOffice atau ada WPS Office Spreadsheet atau bisa juga Google Sheet. Secara garis besar penggunaannya sama, hanya mungkin ada beberapa perbedaan dari sisi perintahnya saja. Kita langsung mulai tutorial ini. Yang pertama adalah pembagian data penjualan. Jadi dalam bisnis penjualan secara garis besar bisa dibilang datanya dibagi menjadi dua tabel data, yaitu tabel data produksi dan tabel data penjualan. Tabel data produksi ini berupa pengeluaran biaya dan tabel data penjualan adalah pemasukan atau penghasilan yang akan kita dapatkan. Untuk melengkapi kedua data tersebut digunakan juga tabel-tabel data lainnya. Contoh tabel data yang umum dilibatkan yaitu tabel data pelanggan dan tabel data laporan keuangan. Nah, apa saja data-data yang ada di dalam tabel-tabel ini? Kita lihat pada skema pembagian data ini. Yang pertama adalah data produksi. Pada data produksi ini contoh data yang ada di dalamnya diantaranya adalah nama produk, biaya dasar, kemudian ada juga data laba, harga jual, kuantiti, sisa stok, hingga total biaya produksi. Kemudian untuk data penjualan, di antaranya data yang ada di dalamnya adalah data pelanggan atau pembeli, produk yang dibeli, kemudian kuantiti, harga satuan, jasa kirim, total harga, dan total laba. Untuk data pendukungnya, misalkan saja data pelanggan, data yang ada di dalamnya sudah pasti nama pelanggan atau pembeli kita, kemudian alamat lokasinya di mana, dan detail lainnya, misalkan saja nomor handphone, alamat email, kemudian alamat sosial media, dan seterusnya. Data produksi dan data penjualan ini kemudian outputnya akan dilempar ke tabel data laporan keuangan. Setelah rekan-rekan mengetahui tabel data apa saja yang dibutuhkan, tentu saja tinggal kita buat tabel-tabel tersebut pada Excel atau aplikasi spreadsheet lainnya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita mulai membuat tabel-tabel data ini, yaitu setting region dan aturan pembuatan tabel. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu yaitu setting region. Setting region ini mutlak diperlukan karena dia akan mengatur penanggalan. Kemudian dia juga akan mengatur tanda pemisah ribuan dan tanda pemisah desimal. Dan kalau kita menggunakan aplikasi Excel, ini juga akan menentukan tanda pemisah argumen pada formula. Sebagai contoh, misalkan saja kita menuliskan tanggal seperti ini. Tanggal ini menjadi tidak jelas karena artinya bisa 3 April atau 4 Maret. Nah, menentukannya di mana? Menentukan hal ini di setting region ini. Jadi kalau kita atur setting regionnya di Indonesia, sudah jelas yang pertama adalah tanggal, yang berikutnya bulan, dan baru kemudian tahun. Tapi kalau pengaturan region ini di luar Indonesia, misalkan English, maka jelas yang pertama ini adalah bulan, berikutnya tanggal, dan terakhir barulah tahun. Termasuk untuk tanda pemisah ribuan dan tanda pemisah desimal juga. Nah, bagaimana cara mengatur region ini? Kalau rekan-rekan menggunakan sistem operasi Windows, maka pengaturan ini bisa kita dapatkan lewat kontrol panel. Jadi tinggal kita akses saja kontrol panelnya. Kalau pada Windows 10 kita tinggal klik Start, kemudian ketikkan saja di sini kontrol panel. Kemudian pada kontrol panel ini tinggal kita cari icon yang namanya region. Contohnya yang ini. Ini tinggal kita klik saja. Jadi kalau saya klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada kotak dialog ini rekan-rekan tinggal menentukan mau menggunakan region yang mana.
Dalam tutorial ini saya akan menggunakan format region Indonesia. Berarti tanggal akan diletakkan pertama, baru kemudian bulan dan tahun. Dan untuk pemisah ribuan itu akan menggunakan titik dan desimal menggunakan koma. Nah, pastikan bahwa pada saat mengatur setting region ini tidak ada aplikasi apapun yang terbuka termasuk aplikasi Excel. Ini saya cancel saja karena sudah diatur ke Indonesia. Yang berikutnya kita lihat pembuatan tabel data yang disarankan. Yang pertama adalah tabelnya harus berbentuk vertikal atau tabular. Yang dimaksud dengan vertikal ini, jadi judul kolomnya ada di atas dan datanya di sini akan terurai ke bawah. Jadi bukan ke samping tapi ke bawah seperti ini. Kemudian tiap data pastikan hanya menempati satu sel tunggal, jadi tidak ada merge atau sel gabungan. Contohnya kalau kita lihat data di monitor ini 3 sel yang digabung menjadi satu, ini tidak boleh kalau kita mau mengikuti pembuatan tabel data yang disarankan. Dan kemudian tabel tidak menempel atau bersinggungan dengan objek lain. Contohnya di sini ada judul, tabel produk, ini menempel ke tabel data kita, ini juga tidak boleh. Jadi kalau mau menuliskan tabel, sebaiknya kita kasih jarak, kita tuliskan pada baris yang atasnya. Dan tentu saja selalu gunakan judul kolom atau yang umum disebut dengan header. Contohnya di sini kita lihat ada nomor, kemudian ada produk dan ada quantity. Dan yang terakhir adalah diusahakan agar tidak ada sel data yang kosong. Contohnya seperti ini, karena ini akan sedikit menyulitkan kalau misalkan nanti rekan-rekan akan melakukan analisa data lebih lanjut. Kita lanjutkan yang berikutnya. Pastikan juga bahwa setiap kolom itu sudah kita atur tipe data atau number formattingnya. Kalau rekan-rekan menggunakan Excel, pengaturan format dan tipe data ini bisa diakses dengan klik kanan, kemudian format cell, dan lalu kita pilih number formatting. Sebagai contoh, di sini saya punya tabel data seperti ini. Ini kan isinya tanggal. Nah, tanggal ini jelas format data ini harus kita atur sebagai tanggal. Berarti caranya tidak saya pilih seperti ini, tapi langsung klik saja pada judul kolomnya, yaitu pada A di sini. Saya klik A, kemudian klik kanan. Di sini pilih format cell dan kemudian di sini pilih tanggal. Tinggal tentukan format tanggalnya mau seperti apa. Contoh lain, misalkan di sini ada nama barang. Nama barang ini pastinya isinya teks. Karena isinya teks, maka ini harus kita atur juga sebagai teks. Jadi saya klik pada kolom D ini agar terpilih semua, kemudian klik kanan, pilih format cell dan di sini tinggal kita pilih teks. Demikian halnya untuk angka. Contoh di sini ada laba, harga jual dan quantity. Ini pastinya isinya angka semua nanti. Maka ini pun harus kita atur sebagai angka. Jadi saya pilih kolomnya semua, klik kanan, kemudian pilih format cell dan di sini kita pilih number. Pengaturan lanjutannya kita bisa menentukan mau menggunakan berapa desimal, berapa angka untuk desimalnya ya. Dan kemudian kita bisa tentukan juga apakah mau menggunakan pemisah ribuan atau tidak pada bagian use 1000 separator ini. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tipe data atau number formatting. Dan yang terakhir adalah format as table. Ini disarankan nanti rekan-rekan untuk menggunakan perintah format as table jika rekan-rekan menggunakan aplikasi Excel. Tujuannya untuk mempermudah pengaturan dan update data selanjutnya. Ini nanti akan kita bahas belakangan. Nah, demikian beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita mau mulai menuliskan data-data penjualan kita pada tabel-tabel data di aplikasi Excel, termasuk di aplikasi spreadsheet lainnya. Kita sudah tahu aturannya, kita juga sudah tahu pembagian tabel-tabel datanya seperti apa. Jadi sekarang kita coba buat tabel datanya pada Excel dan kita akan bahas juga pengaturannya. Ada 4 tabel data yang akan dibuat. Di sini rekan-rekan bebas menentukan sendiri apakah tiap tabel akan dibuatkan dalam file tersendiri atau mau disatukan dalam satu file, bebas-bebas saja. Silakan gunakan mana yang menurut rekan-rekan lebih mudah. Namun dalam tutorial ini sebagai contoh saya akan membuat keempat tabel ini dalam satu file saja dan saya beri nama data penjualan. Jadi dalam satu workbook. Kemudian tiap tabel, jadi keempat tabel tersebut saya akan buat dalam sheet yang terpisah.
yaitu sheet 1 akan saya gunakan untuk menyimpan data produksi, kemudian sheet 2 ini akan saya gunakan untuk menyimpan tabel data pelanggan, sheet 3 akan saya gunakan untuk menyimpan tabel data order, dan sheet 4 akan saya gunakan untuk menyimpan tabel data laporan. Kebetulan saya sudah buat keempat tabel ini, dan ini juga sudah saya atur tipe dan format datanya. Jadi di sini ada sheet produksi, pelanggan, order, dan laporan. Tiap-tiap sheet ini sudah memuat komponen-komponen untuk tabel data yang akan kita buat. Untuk membantu rekan-rekan mengikuti tutorial ini, rekan-rekan tidak usah membuat sendiri, tinggal download saja file yang saya gunakan ini lewat link yang sudah saya tuliskan di deskripsi video ini ya. Sekarang akan saya coba bahas data-data apa saja yang ada pada tiap-tiap tabel ini ya. Yang pertama adalah tabel data produksi. Tabel ini jelas berisikan data produksi barang. Di sini yang pertama adalah tanggal, yaitu tanggal produksi barangnya. Kemudian ada kode produksi dan kode barang. Yang ini diisi dengan kode bebas asalkan rapi dan berurutan. Jadi bebas saja rekan-rekan menentukan kode sendiri. Misalkan kita mau buat kode prod min 001, min 002, itu bebas-bebas saja, yang penting rapi dan berurutan. Berikutnya nama barang yang kita produksi, itu ada di kolom nama barang yang ini. Kemudian ada biaya dasar, ini sudah jelas biaya pembuatan barang tersebut. Lalu masuk ke laba. Laba ini pastinya laba yang kita harapkan. Silakan rekan-rekan menentukan laba sendiri. Kemudian harga jual. Nah, harga jual ini ditentukannya dari biaya dasar ditambahkan dengan laba. Jadi merupakan penambahan biaya dasar ditambahkan dengan laba. Jadi kalau misalkan biaya dasar 1000, labanya 500, maka harga jual ini adalah 1500. Kemudian di sini ada quantity. Quantity ini adalah jumlah barang yang kita produksi pada tanggal yang sama ya. Setelah quantity ada sisa stok. Sisa stok ini datanya sebetulnya sama dengan data quantity. Namun sisa stok ini nilainya akan selalu berkurang jika nanti sudah terjadi transaksi penjualan. Jadi kalau quantity ini nilainya akan tetap, tapi sisa stok ini akan senantiasa berkurang. Dan terakhir adalah total pengeluaran. Total pengeluaran ini adalah biaya dasar dikalikan dengan quantity. Biaya dasar dikalikan dengan quantity. Jadi berapa sih biaya dasar pembuatan barang? Katakan 1000. Kita membuat berapa unit barang tersebut? Misalkan saja kita buat 10, berarti kan 1000 dikali 10, dan itulah total pengeluaran kita. Jadi total pengeluarannya kurang lebih adalah 10.000. Demikian beberapa data yang ada di tabel data produksi. Yang berikutnya yaitu tabel data pelanggan. Tabel ini sudah jelas berisikan data pembeli dan baru diisi jika sudah terjadi transaksi penjualan. Apa saja data yang ada di dalamnya? Di antaranya adalah kode pelanggan. Ini sama dengan sebelumnya, diisi dengan kode bebas asalkan rapi dan berurutan ya. Kemudian nama pelanggan, ada lokasi, nomor HP, email, sosmed, dan seterusnya. Jadi rekan-rekan bebas menambahkan kolom-kolom berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas pastikan bahwa tabel data pelanggan ini kita isikan sedetail mungkin. Lanjut ke tabel data berikutnya, yaitu tabel data penjualan, yaitu tabel yang berisikan data-data penjualan barang kita atau tabel transaksi. Data yang pertama adalah tanggal penjualan. Kemudian ada kode order, ini pun sama diisi dengan kode bebas asal rapih dan berurutan. Dua kolom berikutnya yaitu kode pelanggan dan nama pelanggan. Ini kita isi dengan melihat ke tabel pelanggan. Jadi pada saat ada transaksi, siapa yang membeli dan kodenya apa, itu kita lihat dari tabel pelanggan. Nah, tiga kolom berikutnya yaitu kode barang, nama barang, dan harga. Ini kita lihat dari tabel produksi. Jadi barang apa yang dibeli, kodenya apa, dan harganya berapa. Barulah kemudian ada data quantity. Berapa jumlah barang yang dibeli.
Dan setelah quantity yaitu data pemasukan. Data pemasukan ini adalah harga dikalikan dengan quantity. Jadi harga barangnya berapa dan pelanggan kita membeli barangnya berapa unit. Oleh karena itu pemasukan ini merupakan perkalian dari harga dikalikan dengan quantity ya. Next adalah kurir. Pastinya untuk menyampaikan barang tersebut ke tangan pembeli kita membutuhkan jasa kurir. Jadi di sini nanti akan diisikan dengan nilai berapa jasa kurirnya. Dan berikutnya adalah total harga. Total harga inilah yang nanti akan ditagihkan ke pelanggan kita. Di mana total harga ini merupakan biaya pemasukan ditambah dengan kurir. Pemasukan ini kan merupakan perkalian dari harga dikali quantity ditambah dengan kurir, itulah total harga yang harus dibayar oleh pelanggan kita. Dan next adalah laba. Laba ini harus kita lihat ke tabel produksi untuk kode barang yang dibeli berapa labanya. Dan terakhir adalah total laba. Total laba ini jelas adalah quantity dikalikan dengan laba. Tabel data yang terakhir yaitu tabel data laporan keuangan. Ini merupakan tabel data yang paling sedikit sebetulnya jumlah kolomnya. Di sini berisikan tanggal yang pertama. Tanggal ini berisikan tanggal pencatatan sesuai dengan pengeluaran saat produksi atau pengeluaran lainnya, serta pemasukan saat terjadi transaksi penjualan. Mungkin nanti akan lebih jelas saat kita coba ya. Lalu ada deskripsi. Deskripsi ini sebenarnya diisi dengan bebas. Jadi misalkan penjualan barang, produksi barang, dan seterusnya. Namun agar datanya rapi, ini disarankan kalau untuk pengeluaran produksi kita isikan dengan kode produksi. Lalu kalau untuk pendapatan kita isikan dengan kode order. Lalu ada pemasukan, ini sudah jelas data yang diterima dari penjualan barang. Dan ada pengeluaran, yaitu dana yang dikeluarkan saat produksi atau pengeluaran lainnya. Dan terakhir di sini adalah total. Total ini rumus dasarnya sudah pasti pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah demikian contoh beberapa data yang ada di tabel-tabel data penjualan kita. Agar lebih jelas, kita akan lihat contoh pengisian datanya seperti apa ya. Yang pertama harus kita isikan tentu saja adalah modal awal, karena usaha apapun pastinya ada modal awalnya dulu. Nah modal awal ini pada tabel data penjualan kita itu kita isikan di tabel laporan yang ada di sheet laporan ini. Kita isikan tanggalnya, deskripsinya, serta berapa modal awalnya. Sebagai contoh, misalkan saja pada tanggal 1 Januari 2020, deskripsinya saya tuliskan saja di sini modal awal, dan kemudian tinggal kita isikan di bagian pemasukan berapa modal awalnya. Misalkan saja modal awalnya adalah 5 juta rupiah. Kemudian di bagian total ini tinggal kita masukkan formula atau rumus pemasukan dikurangi pengeluaran sama dengan C2, yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran pada sel D2, kurung tutup dan enter. Setelah kita memasukkan modal awal, pengisian data yang berikutnya tentu saja ada di tabel produksi ini. Pastinya sebelum mulai berjualan kita kan memproduksi barang dulu ya. Pada tanggal berapa kita memproduksi barang, apa nama barangnya, berapa biayanya, dan lain sebagainya. Detail itulah yang harus kita isikan di tabel produksi ini. Sebagai contoh, misalkan saja tanggal 3 Januari 2020, kode produksi ini bebas. Saya ketikkan saja PRD 001 sebagai contoh. Kode barang juga bebas, misalkan saya gunakan B001 saja. Nama barang misalkan saja kaos. Nah, berapa biaya dasar untuk pembuatan kaos ini? Misalkan saja biaya pembuatan kaos ini adalah 30.000. Saya ketikkan 30.000 di sini. Kemudian laba yang kita harapkan dari satu item kaos ini berapa? Misalkan saya mengharapkan laba 15.000. Nah, berapa harga jual untuk satu item kaos ini? Tentu saja harga jual ini adalah biaya dasar ditambahkan dengan laba. Maka di sini tinggal kita gunakan formula sama dengan biaya dasar yaitu sel E2 ditambah dengan laba yaitu sel F2 sama dengan kita dapatkan harga jualnya adalah 45.000.
Jadi biaya inilah yang nanti akan kita berikan ke pelanggan atau pembeli kaos ini. Kemudian quantity ini kita isikan dengan berapa item kaos yang kita buat pada saat produksi ini. Misalkan untuk produksi pertama ini saya coba membuat 20 unit kaos, sehingga total pengeluaran untuk produksi kaos kita yang pertama ini tentu saja adalah biaya dasar dikalikan dengan quantity ini. Jadi saya tinggal masukkan formula sama dengan biaya dasarnya adalah E2 dikalikan dengan quantity-nya H2. Klik di sini dan enter. Jadi total pengeluaran kita untuk produksi yang pertama ini adalah sebesar 600.000. Jangan lupa untuk mengisikan kolom sisa stok ini. Di awal produksi pastinya sisa stok ini akan sama dengan quantity. Jadi saya cukup ketikkan saja 20. Setelah kita mengisi data di tabel produksi ini, data ini selanjutnya harus kita isikan juga di tabel laporan kita. Jadi kita ambil data tanggalnya. Di sini 3 Januari 2020. Saya ketikkan di sini 3 Januari 2020. Kemudian di bagian deskripsi sebetulnya bebas. Bisa saja saya ketikkan di sini misalkan pembuatan kaos. Namun agar lebih jelas, rekan-rekan isikan saja dengan kode produksinya. Contoh di sini yaitu PRD 001. Jadi saya ketikkan saja PRD 001. Jadi kalau nanti kita mau melakukan analisa data pada data laporan ini, detailnya akan mudah kelihatan. Tinggal lihat saja deskripsinya adalah PRD 001. Detailnya seperti apa ya tinggal buka saja tabel data produksi, akan terlihat PRD 001 ini barang apa, harganya berapa, laba berapa, dan seterusnya. Kemudian produksi untuk kode PRD 001 ini total pengeluaran kita adalah 600.000. Maka nilai ini harus kita masukkan di kolom pengeluaran ini. Jadi saya ketikkan saja di sini 600.000. Dan untuk menghitung totalnya kita gunakan formula atau rumus yang sama seperti sebelumnya, sama dengan pemasukan dalam contoh ini yaitu C3 dikurangi dengan pengeluaran yaitu sel D3. Namun karena ada data sebelumnya yaitu modal awal sebesar 5 juta, jadi ini harus kita tambahkan dengan modal awal tersebut. Jadi saya tambahkan seperti ini. Kemudian tinggal kita klik ke data sebelumnya, itu data modal awal kita, sel E2, enter. Dan sisa modal kita sekarang adalah 4.400.000 dari modal awal yang asalnya 5 juta. 600.000-nya kemana? 600.000 ini adalah PRD 001. Apa PRD 001? Tinggal kita buka tabel produksi. PRD 001 ini adalah produksi kaos kita yang pertama. Berikutnya ternyata dari produksi kita yang pertama ini ternyata sudah ada pembelian ya, sudah ada yang tertarik misalkan untuk membeli kaos kita. Nah, apa yang harus kita lakukan pada pengisian data ini kalau kita sudah memiliki transaksi penjualan? Data pertama yang harus kita isi di sini adalah data pelanggan. Jadi siapa yang membeli produk kita tersebut sebelum mengisi data-data yang lainnya ya. Misalkan saja di sini saya masukkan kode ini bebas, namun saya gunakan contohnya PL001, nama pelanggannya siapa, Budi misalkan, dan di sini rekan-rekan tinggal mengisikan detailnya selengkap mungkin. Jadi sekali lagi, saat mulai ada order atau transaksi pembelian barang atau produk kita, isi data pelanggan ini terlebih dahulu dan selalu isi data pelanggan ini dengan selengkap mungkin. Karena tabel data inilah yang nanti akan menjadi satu tabel data yang berharga untuk perkembangan usaha kita selanjutnya. Setelah kita isikan data-data pelanggan dengan selengkap mungkin, baru berikutnya kita mengisi data di tabel order penjualan ini. Pertama tentu saja kita isikan tanggal transaksinya. Misalkan saja di sini saya isikan 10 Januari 2020. Kode order ini tentunya bebas. Misalkan saja saya gunakan kode ORD 001. Next, untuk kode pelanggan dan nama pelanggan ini kita isi dengan melihat ke data pelanggan ini. Jadi siapa sih yang belinya? Dalam contoh di sini yaitu Budi dan kode pelanggannya PL001. Jadi saya ketikkan di sini kodenya adalah PL001 dan nama pelanggannya adalah Budi.
Ketiga kolom berikutnya, yaitu kode barang, nama barang, dan harga, ini kita isikan dengan melihat ke tabel data produksi. Barang apa yang dibeli oleh Budi ini? Contohnya misalkan kaos ya. Nah, kaos ini kode barangnya apa dan harganya berapa? Kita lihat pada tabel produksi. Kode produksinya, kode barangnya adalah B001. Jadi saya ketikkan di sini B001. Nama barangnya di sini adalah kaos. Harga kaos ini berapa? Kita lihat ke tabel produksi, harga jualnya adalah 45.000. Jadi saya ketikkan di sini 45.000. Kemudian berapa jumlah kaos yang dibeli oleh si Budi ini? Itu kita masukkan pada kolom quantity. Misalkan saja Budi membeli 2 kaos, maka saya ketikkan 2. Kemudian pada kolom pemasukan, ini adalah dana yang akan kita dapatkan dari penjualan kaos ini. Tentu saja tinggal kita kalikan saja harga dikali quantity. Jadi sama dengan harga ada pada sel G2 dikalikan dengan quantity pada sel H2 sama dengan, dan inilah total pemasukan yang akan kita dapatkan, yaitu 90.000. Untuk mengirim kaos ini ke si Budi, tentunya ada jasa untuk kurir pengiriman. Berapa biaya jasanya? Itu kita tuliskan di sini. Misalkan saja saya ketikkan 10.000. Sehingga di sini kita akan mendapatkan total harga yang harus dibayar oleh Budi tersebut. Total harga ini tentu saja tinggal kita tambahkan pemasukan dengan kurir. Jadi sama dengan pemasukan ini adalah sel I2 ditambah dengan kurir pada sel J2. Tinggal enter, dan harga 100.000 inilah yang harus dibayarkan oleh Budi ke kita sebagai penjual kaos tersebut. Jangan lupakan di sini untuk mengisi laba dan total laba. Jadi berapa laba untuk kaos ini? Kita lihat dulu ke tabel produksi. Laba yang kita harapkan adalah 15.000. Berarti kita ketikkan di sini 15.000. Kemudian total labanya berapa? Tentu saja tinggal kita kalikan dengan quantity di sini. Berarti sama dengan quantity-nya ada pada sel H2 dikalikan dengan laba yang ada pada sel L2. Tinggal enter dan kita dapatkan total laba sebesar 30.000 dari penjualan kaos ini. Di sini kita sudah mengisi quantity sebesar 2. Artinya stok kaos kita sudah berkurang 2. Step yang berikutnya, kita masuk lagi ke tabel produksi dan kita update data sisa stok yang ada di sini. Dari yang sebelumnya 20, sekarang kita update, tinggal kurangi saja 2 menjadi 18. Jadi setelah selesai mengisi tabel data order di sini, selalu update dulu stok terlebih dahulu. Dengan demikian kita akan selalu tahu kalau ada, misalkan ada pembeli berikutnya yang mau beli kaos, kita kan udah tahu sisa stoknya berapa, tinggal melihat saja ke tabel data produksi ini. Dan tahapan yang terakhir tentu saja order penjualan ini harus kita masukkan juga ke tabel data laporan ini. Kita lihat tanggalnya di sini 10 Januari, berarti saya ketikkan di sini 10 Januari 2020. Deskripsinya ini pun sama, bisa kita isikan bebas, misalkan penjualan kaos ke Budi gitu ya. Namun akan lebih jelas kalau kita isikan saja dengan kode ordernya. Jadi saya ketikkan saja di sini ORD 001 sama dengan tabel produksi. Jadi kalau kita ingin melihat detailnya, tinggal kita lihat saja ORD 001, buka tabel order dan akan terbuka semua detail untuk order 001 ini. Kemudian pemasukannya berapa? Kita lihat di sini pemasukan kita sebesar 90.000. Maka tinggal saya ketikkan saja di bagian pemasukan ini 90.000 seperti ini. Untuk menghitung totalnya, rekan-rekan tidak perlu lagi menuliskan formula secara manual, namun tinggal klik pada sel sebelumnya. Dalam contoh di sini yaitu sel E3, dan tinggal kita tarik ke bawah atau kita jalankan autofill. Jadi saya tarik ke bawah dan rumusnya atau formula pada sel E4 ini akan terisi secara otomatis. Sampai sini kita sudah bisa melihat bahwa sekarang untuk modal kita ternyata sudah nambah. Dari yang asalnya 4.400.000 sekarang nambah 10.000 menjadi 4.490.000 karena sudah ada transaksi pembelian sebesar 90.000.
Dan demikian seterusnya. Jadi rekan-rekan tinggal mengisikan saja data yang sama dengan pola yang sudah saya contohkan barusan. Jika ada produksi, tinggal isikan di tabel data produksi ini sedetail mungkin. Ketika ada transaksi penjualan, isikan dulu di tabel data pelanggan siapa pembelinya, baru kemudian masuk ke tabel data order ini, tanggal berapa, kode ordernya, kode pelanggan, dan seterusnya. Jangan lupa setelah selesai mengisi tabel data order ini, selalu update sisa stok yang ada di tabel produksi ini. Dan tahapan yang terakhir adalah memasukkan baik produksi maupun order ke tabel data laporan ini. Kalau misalkan ini sudah terisi, saya ada contoh tabel yang sudah saya isikan beberapa contoh datanya. Saya buka dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk tabel data produksi ini sudah saya isikan. Kemudian di sini sudah saya isikan juga beberapa kode pelanggan dan sudah saya isikan juga beberapa transaksi penjualan. Dan semua ini tentu saja baik produksi maupun order itu sudah saya masukkan juga ke dalam tabel data laporan akhir. Di sini rekan-rekan sudah bisa melihat bahwa sampai tanggal 26 Februari contohnya ya, dari modal awal di tanggal 1 Januari ternyata di tanggal 28 Februari total dana akhir kita di sini adalah 5.055.000. Dan tahapan terakhir tentu saja adalah membuat kesimpulan dari data-data kita. Maksudnya buat apa kita membuat kesimpulan data ini? Jadi untuk membantu rekan-rekan dalam melakukan analisa terhadap usaha penjualan yang sudah berjalan. Kalau kita berbicara tentang analisa data, ini jelas sangat beragam dan bervariasi, dan proses pembuatannya juga pastinya lumayan kompleks. Namun dalam tutorial ini saya akan coba bahas contoh yang paling sederhana, dan mudah-mudahan dari contoh ini rekan-rekan bisa mengembangkannya lagi lebih lanjut. Nah, kesimpulan untuk analisa data ini akan dibuat dengan menggunakan fitur pivot table. Sebagai contoh, kita akan mencoba membuat kesimpulan data dengan mengambil data yang diambil dari tabel order ya, yang ini. Tahap pertama, kita harus format dulu tabel order ini sebagai objek tabel. Tujuannya apa? Agar jika nanti ada penambahan data, maka kesimpulan datanya juga akan terupdate secara otomatis. Oke, nah caranya klik dimanapun di dalam tabel ini. Jadi tidak usah disorot atau dipilih, tapi klik dimanapun. Yang penting ada di dalam tabel ini. Kemudian tekan shortcut Ctrl T pada keyboard. Pastikan semua range sudah terpilih. Contoh di sini A1 sampai dengan M19 ya. Pastikan juga di sini opsi My Table Has Header-nya sudah aktif, sudah di checklist. Kemudian klik OK. Sekarang tabel data kita ini sudah menjadi sebuah objek tabel. Berikutnya kita harus beri nama tabel ini agar lebih rapi saja. Nah, untuk memberi namanya kita tinggal klik pada bagian table name di sudut kiri atas ini. Klik, misalkan saya beri nama T order, kemudian enter. Tahapan berikutnya kita siapkan sheet baru untuk menyimpan lokasi kesimpulan data yang akan kita buat. Kita akan buat saja dalam satu sheet yang baru. Jadi saya tambahkan sheet baru di sini. Ini saya ganti dulu namanya, misalkan dengan nama dashboard seperti ini. Setelah sheet barunya kita siapkan, kembali lagi ke tabel order kita. Klik dimanapun lagi, yang penting ada di dalam tabel ini. Kemudian klik insert, dan di sini kita tinggal mengklik pivot table. Pastikan di bagian select a table orange ini sudah terpilih T order. Kemudian di bagian bawah yang dia tanyakan adalah pivotnya mau ditaruh di mana. Kita pilih existing worksheet karena kita sudah menyiapkan sheetnya. Jadi saya pilih existing worksheet, kemudian klik dashboard dan tinggal tentukan saja lokasinya di mana. Misalkan saja saya mau taruh di B3, berarti saya klik sel B3 seperti ini, kemudian OK. Dan hasilnya adalah objek pivot report sekarang sudah terbentuk pada sheet dashboard ini. Next, kita klik pada pivot report ini dan kita ganti juga namanya agar rapih karena ini namanya masih pivot table 1. Perhatikan pada bagian pivot table name ini. Saya tinggal klik di sini, kemudian saya berikan nama misalkan P quantity, jangan lupa enter.
Tahapan berikutnya tinggal mengisi pivot report ini dengan data yang kita butuhkan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin melihat quantity untuk tiap barang. Maka di sini ada quantity, ini tinggal saya tarik ke bagian value ini. Saya tarik seperti ini. Kemudian nama barang ini tinggal saya tarik ke bagian row. Agar lebih rapih, kita atur dulu data-data ini. Kita klik di dalam pivot report ini, kemudian klik kanan, pilih pivot table option. Ini kita nonaktifkan dulu, auto fit column width on update ini kita nonaktifkan, hilangkan tanda checklistnya, kemudian oke. Berikutnya kita atur format angkanya ya. Klik pada kolom ini, klik kanan ya, pada sum of quantity ini. Dimanapun yang penting ada di dalam kolom sum of quantity ini, klik kanan, kemudian kita klik value field setting, lalu di sini kita pilih number format, dan berikutnya saya pilih number, mungkin decimal place-nya ini saya hilangkan 0, lalu saya gunakan use 1000 separator, klik OK dan OK sekali lagi. Tahapan yang terakhir tinggal kita ganti headernya agar lebih jelas. Di sini kan masih tertulis row label. Mungkin saya ganti ini jadi nama barang. Tinggal ganti biasa saja ya, tinggal ketikkan langsung, dan di sini mungkin saya ganti dengan quantity terjual. Enter. Dan perhatikan hasilnya sekarang. Pada pivot report ini sudah ditampilkan data produk dan total quantity yang sudah terjual. Dengan pivot report ini, dengan mudah rekan-rekan bisa melihat produk mana yang paling laku dan mana yang tidak laku. Dalam contoh di sini terlihat produk topi ternyata kurang laku. Nah, dari sisi keputusan bisnis, tentunya kita harus berbuat sesuatu dengan produk topi ini. Mungkin saja kita gencarkan promonya atau kita berikan diskon dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, dengan mudah rekan-rekan juga bisa membuatkan kesimpulan data ini dalam bentuk chart. Tinggal klik saja di dalam pivot report ini, kemudian klik tab analyze, dan di sini tinggal kita klik pivot chart ya. Pilih bentuk chartnya, saya ambil yang ini saja, yang default, kemudian klik OK, dan tinggal kita atur saja lokasi atau posisinya, serta besarnya juga bisa kita atur seperti ini. Dengan adanya chart ini, dengan mudah kita bisa melakukan analisa lebih jauh lagi. Jadi langsung terlihat di sini bahwa dari semua produksi kita ternyata produksi masker yang paling banyak pembelinya. Nah, berikutnya kesimpulan ini tidak hanya satu. Jadi kalau rekan-rekan mau menambahkan kesimpulan lainnya, jelas bisa ya, caranya sama saja. Namun kalau sumber datanya masih sama, misalkan masih dari tabel order ini, kita tidak usah melakukan dari tahapan insert yang tadi, tapi kita tinggal menyalin saja dari pivot report yang sudah ada. Misalkan saja begini, rekan-rekan ingin melihat juga berapa sih total laba yang kita dapatkan untuk tiap-tiap produk. Jadi kita salin saja ini saya pilih, kemudian Ctrl C untuk copy ya. Kita paste misalkan saja di sini. Ini saya paste seperti ini, dan berikutnya tinggal ganti fieldnya. Di sini kan masih nama barang dan quantity terjual. Jadi quantity terjualnya saya masukkan lagi ke dalam ini, dan kita ganti dengan total laba. Tinggal dirapihkan seperti sebelumnya. Saya klik kanan di sini, value field setting, number format. Ini saya gunakan use 1000 separator, oke, dan ini tinggal kita ganti juga, misalkan masukkan saja profit seperti ini. Jadi dengan mudah sekarang dari tabel order ini kita juga bisa melihat berapa sih laba atau profit yang kita dapatkan dari tiap-tiap produk ini. Nah, sampai sini rekan-rekan sudah bisa melihat pentingnya urusan pencatatan dan pengolahan data pada usaha yang sedang kita jalankan. Tentu saja agar rekan-rekan bisa senantiasa memantau kondisi apa sih yang sedang terjadi, hingga akhirnya diharapkan bisa mengambil keputusan langkah apa yang harus dikerjakan terkait kondisi yang sedang dihadapi ini. Misalkan saja contohnya seperti topi tadi, kok ternyata terjualnya cuma 2 gitu. Apa sih langkah yang harus kita jalankan atau kita kerjakan untuk meningkatkan penjualan produk topi ini. Nah, tentu saja tutorial ini masih berupa konsep
dasar atau pengenalan saja. Dan tutorial ini juga sekali lagi bukan tutorial tentang penggunaan aplikasi Excel, karena rekan-rekan bisa juga menggunakan aplikasi spreadsheet lainnya. Namun tujuan dari tutorial ini adalah agar rekan-rekan punya gambaran tentang bagaimana sebetulnya proses pencatatan dan pengolahan data dalam sebuah bisnis atau usaha penjualan, hingga kemudian dapat mengembangkannya lagi lebih lanjut. Akhir kata, mudah-mudahan tutorial ini ada manfaatnya dan bisa membantu rekan-rekan dalam mengelola data-data usaha yang sedang dijalani. Terima kasih.